Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas diminta oleh Baginda Raja untuk memecahkan persoalan yang sedang menimpa kerajaan. Berkat kecerdikan dan kecerdasan yang dimiliki, tak butuh waktu lama, Abu Nawas berhasil menyelesaikannya. Namun begitu masalah sudah terselesaikan, ia kembali diberi tugas yang lain. Dan begitulah seterusnya. Hingga dalam waktu sebulan, Abu Nawas disibukkan dengan pekerjaan istana. Dan semua tugas yang ditangani berhasil diselesaikannya dengan baik. Baginda Raja pun merasa puas dengan kinerja Abu Nawas itu. Baginda Raja kemudian menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku tahu kamu lelah dengan tugas-tugas yang aku berikan kepadamu. Tapi sebelumnya aku berterima kasih kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Dan sepertinya kamu butuh istirahat, Abu Nawas. Jadi mulai besok kamu berlibur. Dan ini uang 1000 dinar sebagai upah untukmu." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun senang bukan main. "Terima kasih Parubaya Mulia," balas Abu Nawas. Ia pun segera pulang ke rumah dan ingin menghabiskan waktunya hanya untuk beristirahat. Namun ketika Abu Nawas mulai rebahan, terdengar suara berisik dari rumah Abu Jahil. Rupanya Abu Jahil dan teman-temannya sedang asik memainkan alat musik rebana. Kebisingan suara yang ditimbulkan membuat Abu Nawas kesal, karena istirahatnya menjadi terganggu. Abu Nawas pun mencoba untuk bersabar. Tapi di hari berikutnya, Abu Jahil dan kawan-kawan kembali memainkan rebana, bahkan hingga larut malam. Dan begitulah seterusnya. Keinginan Abu Nawas untuk bisa istirahat dengan tenang tak dapat ia rasakan. Kalau ia menghardik mereka, tentu akan membuat mereka tak terima. Dan Abu Jahil justru akan memanfaatkan ini untuk mengerjai dirinya. Ia pasti akan semakin keras memainkan musik rebananya. Akhirnya Abu Nawas pun memutuskan untuk berbicara langsung dengan mereka. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahil dan berkata, "Hei kawan, aku sangat suka mendengar musik yang kalian mainkan. Jika kalian memainkannya setiap hari, masing-masing akan aku berikan 10 dinar. Mendengar itu, Abu Jahil dan kawan-kawannya tampak bersemangat ketika tahu bisa mendapatkan uang sambil bermain musik. Namun 2 hari kemudian, dengan berpura-pura sedih, Abu Nawas berkata, "Maaf kawan, mulai besok, aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 3 dinar tiap harinya, karena persediaan uangku semakin menipis. Tapi tolonglah, kalian tetap memainkan musiknya, supaya aku bisa menikmatinya," tutur Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, Abu Jahil dan kawan-kawannya mulai kurang bersemangat dan enggan menerima permintaan Abu Nawas tersebut. Tapi meski demikian, mereka tetap memainkan musiknya. Dan lagi 2 hari kemudian, Abu Nawas kembali mendatangi Abu Jahil dan kawan-kawannya. "Aku benar-benar minta maaf kawan. Mulai sekarang aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 1 dinar setiap harinya." Mendengar hal ini, mereka seketika menjadi kecewa. Dan selepas Abu Nawas pergi, Abu Jahil berkata kepada kawan-kawannya, "Mulai sekarang kita nggak usah main musik di rumahku. Kita pindah aja ke tempat lain. Enak bener Abu Nawas itu. Cuma ngasih 1 dinar, tapi bisa menikmati musik yang kita mainkan." Akhirnya sejak saat itu, Abu Nawas bisa beristirahat dengan tenang, tanpa ada gangguan suara bising dan berisik yang ditimbulkan oleh Abu Jahil dan kawan-kawannya. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore, ia rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun ar-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan paduka raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja.
Nggak usah repot-repot Abu Nawas. Saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana, tanya sang raja. Alhamdulillah Paduka, keadaan saya baik-baik saja, balas Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan, Baginda Raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. Kamu sekarang memelihara burung Abu Nawas? Tanya sang raja. Betul sekali Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya Abu Nawas. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan ditawarkan ke orang lain ya. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku bayar, tutur Baginda Raja. Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya menganggukkan kepalanya. Dalam hati Abu Nawas berkata, burung biasa begini, kenapa dibilang bagus? Kalaupun Baginda memintanya, aku akan memberikannya secara cuma-cuma, pikir Abu Nawas. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Tapi di depan gerbang istana, 2 orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. Ada keperluan apa kamu datang kemari? Tanya kedua pengawal itu. Tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya. Beliau menyukai burung saya. Oleh sebab itu saya ingin memberikan burung ini kepada Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Tinggalkan saja burung jelek itu di sini, biar aku yang menyerahkannya kepada Baginda, perintah kedua prajurit penjaga gerbang. Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan kedua pengawal penjaga gerbang itu. Penjaga gerbang itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas, kata kedua pengawal. Mulanya Baginda Raja senang bukan kepalang saat menerima hadiah burung dari Abu Nawas. Tapi ketika melihat hadiahnya dibuka, mendadak Baginda Raja berubah menjadi emosi. Kurang ajar Abu Nawas, kata sang raja geram. Baginda Raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas, sebab burung nuri yang diharapkan, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki kepada Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. Kamu pasti akan kena hukuman Abu Nawas, ujar sang menteri dalam hati. Tanpa menunggu lama, saat itu juga Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kalau kamu keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak masalah. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku, bentak Baginda Raja. Mendengar hal itu, tentu saja Abu Nawas kaget dibuatnya. Bukankah burung yang kemarin aku kirimkan adalah burung nuri? Kenapa bisa menjadi burung gereja ya? Sungguh aneh, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di gerbang istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Ini pasti ulah kedua pengawal itu. Mereka telah menukar burungnya. Maka muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas untuk membuat jera orang-orang yang dengki kepadanya. Abu Nawas selalu mencoba meredakan amarah Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sepertinya ada 2 orang penyihir yang berhasil menyusup ke dalam istana Paduka, kata Abu Nawas. Penyihir? Penyihir yang mana? Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas, balas Baginda Raja. Saya serius Paduka. 2 orang penjaga pintu istana itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Begini Paduka, saya masih punya burung 1 lagi, dan besok akan saya berikan kepada Paduka, tutur Abu Nawas. Burung jenis apa yang akan kau berikan kepada saya? Tanya Baginda Raja.
"Burung pipit, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu saya tidak suka dengan burung pipit," bentak Baginda Raja. "Sabar dulu, Paduka Yang Mulia. Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana," sahut Abu Nawas. Esok harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Ia datang dengan membawa burung pipit di tangannya. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal yang merupakan suruhan menteri yang dengki kepadanya. "Ada perlu apa lagi kau datang ke sini? Baginda Raja sedang tidak menerima tamu," hardik kedua pengawal. "Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya akan memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku malah memberinya burung nuri. Baginda Raja pasti sangat marah kepadaku. Semua orang tahu kalau Baginda Raja sangat membenci burung nuri, karena dulu ia pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu," kata Abu Nawas menjelaskan. "Taruh saja di situ, biar nanti kami yang akan menyerahkannya kepada Paduka," perintah kedua pengawal tersebut. Kedua pengawal itu lalu memberitahu sang menteri perihal burung pipit titipan Abu Nawas. Terpengaruh dengan jebakan Abu Nawas, sang menteri segera menyuruh kedua pengawal itu untuk menukarnya dengan burung nuri. "Kali ini Abu Nawas pasti akan mendapat hukuman lebih berat," kata sang menteri dalam hati penuh kegirangan. Kedua pengawal anak buah sang menteri lalu menghadap Baginda Raja untuk memberikan burung nuri. "Paduka Yang Mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas," ucap salah satu pengawal. Baginda Raja sontak terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya, pikir Baginda Raja. "Ini burung nurinya, lalu mana burung pipitnya?" sindir Baginda Raja. Mendengar itu, kedua wajah pengawal mendadak pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, Baginda Raja kembali berkata, "Oh, jadi kemarin kalian yang telah menukar burung nuri menjadi burung gereja. Siapa yang menyuruh kalian berbuat demikian?" bentak Baginda Raja. Dengan penuh ketakutan, kedua pengawal tersebut lalu menyebut nama menteri yang menyuruhnya. Baginda Raja pun langsung menghukum mereka bertiga dan memecatnya.